Tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Mungkin istilah ini sedikit menggambarkan hubungan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno saat ini. Mereka yang pernah bersama kini bersengketa soal lembaran lama. Sandiaga meminta Anies tak mengungkit cerita lama yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Jangan kita membuka lembaran lama yang mudah-mudahan lembaran lama itu indah, namun kalau diungkit-ungkit nanti bisa menimbulkan perpecahan, polemik dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ingin memperpanjang polemik tersebut, semuanya sudah dibahas. Itu juga merupakan keputusan yang saat itu saya ambil dengan penuh pertimbangan dan berat hati, tapi itu adalah tugas dari Pak Prabowo saat itu, dan saya sebagai kader partai saat itu harus mengikuti proses di dalam kontestasi demokrasi di 2019. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat curhat dalam acara Desak Anies di Jakarta beberapa waktu lalu. Anies mengaku ditinggalkan wakilnya Sandiaga Uno saat memimpin DKI Jakarta 2017-2022. Juru bicara Timnas Amin sebut hal ini tak perlu dibesar-besarkan karena jawaban Anies dinilai spontan dan juga jujur. Ya, menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan ya, karena itu jawaban yang spontan sekaligus jujur, dan Mas Anies menunjukkan bahwa ketika beliau diusung oleh para partai pengusung dan juga didukung oleh para relawan dan sebagainya sehingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau melaksanakan amanah itu full 5 tahun dalam periode kepemimpinannya. Dan masyarakat pun juga bisa melihat ketika beliau memimpin 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan perencanaan yang matang, dengan kerja yang mumpuni, dan insya Allah itu menghasilkan banyak perbaikan untuk masyarakat DKI, pembangunan yang terlihat di masyarakat, dan mudah-mudahan membawa kemaslahatan bagi banyak pihak, dan insya Allah beliau sebagai capres dan kelak menjadi presiden pun juga akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Anies dan Sandiaga terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Namun, Sandi mengundurkan diri di tengah jalan dan memilih bersanding dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Kini, dua sejoli yang bersanding di kursi Pilkada DKI berbeda haluan di Pilpres 2024. Anies jadi Capres nomor urut 1, sementara Sandiaga Uno berada di sekoci Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas apa sebenarnya maksud, tujuan, ataupun makna dari curhatan Anies Baswedan terkait dengan lembaran lama dirinya dengan Sandi Uno? Apakah benar ini berpotensi juga menimbulkan perpecahan seperti yang disebut oleh Sandiaga Uno? Kami akan coba bahas dalam dialog kali ini bersama Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi. Profesor, selamat sore. Selamat sore, langsung Irian. saja pertanyaan pertama, ini kalau melihat apa yang ditampilkan ini, selamat sore Prof. Benar ya, tak ada kawan ataupun lawan yang abadi dalam politik, ini tergambar banget ya Prof, di saling cuit atau di saling saut antara kedua mantan ini, Anies dan Sandi ya. Menurut Anda maknanya apa sih curhatan Anies ini? Ya, mungkin Anies ingin mengingatkan Sandi bahwa sekarang meskipun beda, tapi mereka pernah berada di perahu yang sama ya. Tetapi menurut saya pernyataan Sandi untuk tidak membuka lembaran lama pun juga sangat arif ya. Karena apa? Karena ini kan narasi seperti ini, meskipun Anies hanya menyebut bahwa Sandi dan Anies pernah bareng gitu ya di Pilgub, kemudian ditinggalkan setelah 2 tahun. Itu kan berpotensi untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak yang akan menarik keuntungan dari ini. Jangan sampai membuka lembaran lama juga sekaligus digunakan sebagai alat untuk blackmail policy atau tindakan untuk mengungkap kebijakan lama dari keduanya. Katanya. Nah, perkara misalnya dulu kawan, Potensi sekarang eksploitasi lawan. semacam apa tuh Prof? Ya, misalnya taruhlah perpisahan antara Anies dengan Sandi itu tidak berjalan mulus, bukan sekedar keputusan partai, tapi masih ada yang lain. Itu kan bisa digali seperti yang pernah kita dengar soal pinjam meminjam dan lain-lain. Jadi menurut saya dalam konteks kepentingan elektoral gitu kan,
semua potensi itu bisa diolah gitu kan menjadi peluru. Nah, perlu diingat bahwa kalau orientasi kepartaian di Indonesia tidak berubah, potensi untuk saling berseberangan antara kawan menjadi lawan untuk Indonesia itu makin besar selain didasarkan atas klaim yang umum tadi. Klaim yang umum tadi kan mengatakan tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi adalah kepentingan. Itu klaim umum yang berlaku dimanapun. Tapi untuk kasus Indonesia, selain klaim umum tadi, potensi yang membuat berseberangan itu menjadi besar karena dua hal. Yang pertama, pola orientasi partai yang sampai hari ini tidak jelas. Maksud saya, koalisi yang dibangun di Indonesia itu bersifat acak gitu. Kalau kita mundur ke belakang misalnya sejak pemilu dan langsung, kita baru menemukan misalnya yang tidak pernah berkoalisi itu antara PDIP dengan PKS, PDIP dengan PKS, PDIP dengan Partai Demokrat, PDIP dengan PKS sampai hari ini di Pilpres langsung belum pernah terjadi koalisi. Tapi di partai lain itu sudah terjadi 2 kali, ada juga yang berganti pasangan, itu yang pertama. Yang kedua, selain karena pola koalisi Itu bersifat ngomongin Pilpres ya, Prof. Tapi kan kalau di daerah-daerah mereka kerjasama juga sebenarnya, Prof. Nah, itu lebih kacau lagi kalau itu lebih kacau lagi kalau kita urut gitu. Di pusat di Pilpres berpasangan, tapi di Pilkada berseberangan gitu ya. Atau sebaliknya. Sehingga saya sering mengatakan terpaksa pemilih di Indonesia itu tidak menempatkan telur dalam satu keranjang. Dalam pengertian memilih gubernur dari partai mana, memilih bupati dari partai mana gitu ya, caleg partai mana, presiden partai mana. Karena orientasi kepartaian tidak jelas. Tidak jelas apalagi kalau ditarik dengan tradisi oposisi gitu ya. Tidak jelas jenis kelaminnya. Jokowi membuat istihad politik yang luar biasa ketika menggait Sandi, menggait Prabowo di 2019 dengan dalih waktu itu menghilangkan luka gitu ya, biar terjadi friksi. Tapi yang kita lihat ya seperti luka yang hanya ulkus gitu, permukaannya seperti yang sudah sembuh tapi dalamnya kan menganga. Nah, yang kedua, jangan lupa kekuatan figur di Indonesia itu seringkali melampaui partai gitu ya. Nah, sekarang coba saya tidak bisa menjelaskan mengapa Golkar yang notabene dihuni oleh tokoh-tokoh yang cemerlang. Ada Ridwan Kamil, ada Erlangga Hartarto yang sejak bertahun-tahun dideklarasikan disebut sebagai calon presiden, tiba-tiba ngusung calon lain kan gitu ya. Bahkan PAN yang sudah menawarkan dalam koalisi Erick Thohir kurang ini mentereng dalam gitu ya. figur tadi ya mungkin Nah, berkaitan itu juga dia dengan Pak Jokowi figur sebagai tadi. presiden ya. Susah kita Tapi menjelaskan kalau dalam konteks saling cuit antara Anies dan Sandi gimana, Prof? Nah, itu dia saya bilang tadi ya mungkin Anies ya menyentuh kemanusiaan bahwa meskipun sekarang sebenarnya kan ini tidak ada tendensi permusuhan di antara dua tokoh itu. Saya lihat Anies dan Sandi itu meskipun sekarang berada di kubu yang sama baik-baik saja gitu ya. Saya pikir tidak ada pemicu atau maksud khusus dari Anies sejauh yang saya dengarkan konteksnya gitu ya. Tapi dia ingin jelaskan bahwa jika terjadi beda pilihan politik dalam konteks political partisanship, orientasi kepartaian karena ditugaskan oleh partai, itu harus dipahami oleh semua orang. Jadi maksud saya membaca maksud Anies jangan jadi gini pembacaan saya. Kalau saya lihat gitu ya, pertama tidak ada konteks permusuhan, kemudian itu disampaikan oleh capres, kemudian ditanggapi oleh tim pemenangan atau Bapilu, itu bukan untuk menjelaskan menyenggol soal ada permusuhan, bukan juga untuk perang urat saraf, tapi itu lebih kepada penjelasan kepada publik jika hari ini menemukan orang-orang yang semula satu perahu kemudian pindah menjadi perahu lain dan saling berhadapan, jangan aneh gitu ya. Karena saya juga biasa seperti itu. Dan itu benar, bahkan kita bisa menurut sebelumnya, bahkan kita Prof, bisa. tapi kalau kita melihat lagi, Prof, sorry saya potong. Konteks ini kan ketika kita berbicara mengenai apa yang dikatakan Pak Anies, dalam kontekstual kata-katanya ini kan ditinggalkan gitu ya. Kemudian diklarifikasi oleh Sandiaga Uno bahwa itu sudah dipikirkan secara matang, itu diambil pertimbangannya secara berat dan itu adalah tugas dari partai begitu ya.
Apakah Anda melihat ini strategi kampanye seperti playing victim oleh Pak Anies yang dilakukan? Ya, itu kemungkinan itu tidak bisa ditutup ya, playing victim sebagai korban, sebagai korban atau orang yang ditinggalkan gitu ya. Tetapi jangan lupa Anies dan Sandi ketika itu berasal atau didukung oleh partai yang sama, yakni Gerindra. Jadi saya tidak membaca ini sebagai upaya untuk menumbuhkan kesan sebagai korban yang ditinggalkan, meskipun kata-katanya ditinggalkan. Sebab akan sulit mencari kata-kata lain selain ditinggalkan kalau Sandi ya berhenti dari wakil gubernur, kemudian mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden, kalau bukan ditinggalkan. Karena memang faktanya gitu ya. tidak selesai sampai 5 tahun. Dan itu yang ditegaskan oleh Anies. Semula kan yang ditawari katanya Anies kan gitu ya. Tapi Anies tetap berkomitmen di DKI sampai 5 tahun, lalu kemudian tawaran itu jatuh kepada Sandi. Jadi menurut saya tidak juga playing victims gitu ya, karena apa? Karena kalaupun itu dilakukan, saya tidak percaya Anies akan melakukan itu sebagai orang yang cerdas. Kenapa? Karena amunisinya tidak mendukung gitu ya. Jadi kalau Anies menggunakan berhentinya Sandi di tahun kedua, diungkapkan sekarang sebagai playing victim, kondisinya tidak mendukung, konteksnya atau orang Belanda bilang substratnya tidak mendukung, itu ibarat melempar percikan api ke lautan gitu ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling senggol sebelumnya. Anda melihat kalau untuk strategi kampanye sendiri, Prof, untuk membahas atau mengungkit masa lalu itu akankah lebih efektif dibandingkan dengan menawarkan apa yang bisa dilakukan di masa depan? Anda melihat ini masih menjadi suatu yang efektif nggak sih dilakukan di kampanye kali ini? Untuk kasus ini ya, untuk kasus Anies Sandi nggak efektif, dan secara umum juga akan bergantung kepada isu masa lalunya gitu ya. Kita tahu misalnya isu HAM juga kan sering muncul gitu ya. Tetapi kan ternyata tidak 2019 efeknya tidak sebesar yang diduga, bahkan 2024 gitu ya. Ya, 2024 coba ditampilkan gitu ya, diungkit kembali, tapi tidak tuntas ya. Artinya apa? Artinya memang tidak semua ya, tidak semua tidak semua tindakan atau strategi mengungkap kebijakan di masa lalu itu akan berhasil. Nah, secara teori, dan ini riset konsisten mendukung klaim ini, jadi pengungkapan kebijakan di masa lalu itu akan berhasil menggiring opini, membangkitkan simpati dan dukungan ketika apa yang diungkap itu kontekstual dengan situasi hari ini. Gitu ya. Apabila sudah kehilangan sentuhannya, misalnya spiritnya sudah bergeser, orang-orangnya sudah tidak dikenal, kemudian yang menjadi aktornya juga sudah berlainan, itu sulit. Yang penting adalah ada relasi antara lorong waktu di masa lalu dengan peristiwa di hari ini. Itu sebenarnya syarat utamanya gitu. Nah, kalau dilihat dari waktu kan Anies dan Sandi masih hari ini. Cuman tidak ada peristiwa yang sangat menyentuh di antara mereka. Perpecahan tidak terkesan terjadi perpecahan. Sebab ketika Sandi jadi cawapres, Anies waktu itu fine-fine aja kan gitu ya. Oke, apalagi melihat pemilih yang mayoritas ini adalah pemilih muda, kemudian masifnya penggunaan sosial media, apakah kemudian tadi kata Prof ya, ini juga udah nggak kemakan kalau isu-isu kebangkitin lagi isu-isu masa lalu yang kayak dalam konteks Anies dan Sandi tadi. Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya, Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti kita ngobrol kapan-kapan, Prof. Sehat selalu. Oke, terima kasih.